Gerakan diplomasi budaya menjadi salah satu jalur penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara lain termasuk Jepang. Salah satu wujud diplomasi budaya yang signifikan adalah peran The Japan Foundation melalui program Nihongo Partners yang telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2014. Program ini mengirimkan tenaga native speaker bahasa Jepang untuk menjadi mitra guru dan siswa di berbagai lembaga pendidikan, terutama SMA dan SMK yang mengajarkan bahasa Jepang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kehadiran native speaker, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Jepang peserta didik, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya Jepang secara langsung dan mendalam, sehingga mempererat pemahaman lintas budaya antar kedua negara. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan diplomasi budaya Jepang yang juga mengandung misi strategis dalam meningkatkan soft power Jepang di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana peran Japan Foundation melalui program Nihongo Partners dalam mendukung diplomasi budaya antara Indonesia dan Jepang. Menurut teori diplomasi budaya yang dikemukakan oleh Warsito, diplomasi budaya dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti pertukaran budaya, eksibisi, kompetisi, pertukaran ahli dan studi, yang semuanya bertujuan menciptakan pemahaman bersama dan membangun itikat baik dalam situasi damai. Hal ini sejalan dengan pendapat Mary Jo Pham yang menggarisbawahi pentingnya instrumen budaya sebagai media representasi dan komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan antar negara. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Jepang, diplomasi budaya menjadi pijakan utama untuk mempererat kerjasama serta meningkatkan mutual understanding kedua bangsa melalui program-program yang melibatkan seni, pendidikan, dan bahasa. The Japan Foundation sebagai lembaga budaya resmi Jepang berperan penting dalam menjalankan diplomasi budaya tersebut di Indonesia melalui program Nihongo Partners. Program ini menghadirkan native speaker untuk mengajarkan bahasa Jepang secara langsung di berbagai institusi pendidikan di Indonesia, sehingga tidak hanya meningkatkan penguasaan bahasa tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai dan budaya Jepang secara praktis dan autentik. Kehadiran program seperti Nihongo Partners itu memperkuat soft power Jepang di Indonesia dengan cara people-to-people diplomacy yang mendorong hubungan sosial budaya antar masyarakat kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Japan Foundation melalui program Nihongo Partners dalam diplomasi budaya antara Indonesia dan Jepang secara komprehensif dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan proses. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan proses diplomasi budaya yang bersifat dinamis, kompleks, dan melibatkan interaksi antar manusia dalam konteks pendidikan dan pertukaran budaya. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berperan penting dalam pelaksanaan program seperti perwakilan Japan Foundation, guru dan relawan native speaker Nihongo Partners, serta pihak sekolah menjadi mitra program. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai mekanisme pelaksanaan dan interaksi budaya yang terjadi dalam proses pembelajaran bahasa Jepang di sekolah-sekolah yang menerima program ini. Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka atau susunan yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah secara sistematis dan logis agar memudahkan pembaca memahami seluruh isi penelitian dari awal hingga akhir. Jadi secara umum skripsi itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi atau inti, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya memuat halaman-halaman pendukung seperti halaman judul yang mencantumkan judul skripsi, nama penulis, dan institusi, halaman persetujuan yang berisi tanda tangan pembimbing dan penguji, halaman pernyataan keaslian karya, kata pengantar yang berisi ucapan terima kasih, dan gambaran singkat penulisan, abstrak yang merangkum isi penelitian secara ringkas, daftar isi, serta daftar tabel, gambar, dan lampiran jika ada. Bagian isi adalah bagian utama yang terdiri dari beberapa bab yang menguraikan secara detail mengenai penelitian. Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 memuat tinjauan pustaka yang berisi kajian teori hasil penelitian terdahulu dan kerangka teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Bab ketiga menjelaskan metode penelitian secara rinci termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau sampel, teknik pengumpulan dan analisis data, serta validitas data dan instrumen penelitian jika ada. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan data yang diperoleh serta analisis berdasarkan teori dan tujuan penelitian. Bab 5 menampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang relevan bagi pihak terkait atau penelitian berikutnya. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang mencantumkan seluruh sumber referensi yang digunakan
dan lampiran yang memuat dokumen pendukung seperti instrumen penelitian, transkrip wawancara, data pendukung, atau materi tambahan lainnya. Dengan sistematika tersebut, skripsi dapat disusun secara terorganisir dan memberikan gambaran yang jelas serta mudah dipahami mengenai proses dan hasil penelitian yang dilakukan, sekaligus mematuhi standar akademik yang berlaku di perguruan tinggi.